Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Siap menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberikan kesempatan kami di tempat ini Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan mengurapi setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Kami membawa hati kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu, meninggikan Kau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah penolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hati katakan, sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban kami, kami menemukan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab itu dengan segenap hati kami katakan kepada-Mu Tuhan. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Segenap hatiku katakan, di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu Tuhan, Kau menyelamatkan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Dengan iman katakan kepada Tuhan, amin ya Tuhan. Kami berseru kepada Kau Tuhan, Kau menyelamatkanku. Haleluya. Kami memerlukan Kau dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu, sebab ku tahu ada
Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Mari naikkan syukur bagi Tuhan, sebab Dia baik, sebab Yesus baik. Haleluya. Glory, haleluya. Kuasa-Mu melebihi segalanya Tuhan. Haleluya. Jiwaku haus Tuhan. Ini kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, ini umat-umat-Mu Tuhan, memuji-Mu. Kami memerlukan Kau Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Dia rindu akan Kau, Dia rindu berdekatan dengan Kau. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengandalkan Kau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah, kami berserah. Oh, kami perlukan Kau. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Kau yang berkuasa mutlak atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau melihat kerinduan umat-Mu di tempat ini. Kau menelisik setiap hati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun keberadaan kami, Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah habis kasih-Mu untuk kami Tuhan. Tak akan pernah habis setia-Mu untuk kami Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir sepanjang hidup kami Tuhan. Tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah, segenap hati katakan takkan habis. Benar Tuhan, mengalirlah. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kami menyembah-Mu. Sandang Tuhan, bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Segenap hati katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku. Ya Tuhan, mengalir di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah. Oh,
Terima kasih Tuhan. Segenap umat-Mu di tempat ini mau bersuka cita demi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita semuanya katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita menari bagi Tuhan. Bersorak-sorai, bersyukurlah. Yes. Yesus baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Selamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan selalu meliputi umat-umatnya yang bersuka cita pagi hari ini. Ya umat Tuhan yang bersuka cita semuanya katakan kebaiknya dengan hati bersyukur. Pelanggarannya dengan hati bersuka, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi perlindungannya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah. Amin, haleluya. Umat Tuhan bersuka cita. Oh, bahasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik. Bahasanya selamanya kasih setianya. Umat Tuhan katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bahwasanya keselamanya Tuhan. Semuanya bersuka di tempat ini. Semuanya bersuka cita. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Oh, bersuka dalam Tuhan. Dalam bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka
Haleluya, kita percaya Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Amin. Semuanya diberkati dengan sukacita turun dari surga. Haleluya. Kita sudah memberikan persembahan kita, pujian kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat kehadiran-Mu Tuhan, buat berkat-berkat-Mu untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik untuk Kau Tuhan, sucikan, kuduskan setiap rupiah yang kami berikan Tuhan. Biarlah boleh menjadi berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, dan boleh memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memberikan dengan sukacita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena
bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Lebih lama lagi dengan senang hati katakan kepada Tuhan, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Akui dengan imanmu kepada Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Imanmu yang terjadi, sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus satu-satunya penolongku, yang setia untuk kami Tuhan. Segenap hati katakan kepada Tuhan, Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Angkat tanganmu yang mau dipulihkan Tuhan. Dia rindu akan Kau. Hanya Yesus, Kaulah penolongku Tuhan, penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Itulah iman kami Tuhan. Pagi hari ini kami beriman, Kau penolong kami satu-satunya Tuhan. Kaulah Raja kami Tuhan. Kau kehidupan kami Tuhan. Kau pusat segalanya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan, saya mau persilakan hambanya Bapak Pendeta Joko Haryanto untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita semua patut bersukacita dan bersorak-sorak. Sejak pujian awal sampai masuk firman, saya merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, saya tidak bisa berhenti menahan air mata saya. Ternyata Tuhan ada di sini, Pak. Ya. Nah, ketika Tuhan ada di tempat ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Tentunya ada banyak hal, kita bisa memohon, kita bisa berdialog, kita bisa mendengarkan firman-Nya dan lain sebagainya. Dan pagi hari ini, saya berterima kasih diberi kepercayaan lagi untuk memaparkan firman Tuhan. Yaitu tentang menyingkap rahasia di balik doa. Saudara. Kalau kita membaca Alkitab, saudaraku, Alkitab itu ada pasal yang terpanjang, yaitu di dalam Mazmur. Ada ayat yang terpanjang ayatnya sampai ayat 176 itu juga ada di Mazmur. Tetapi ada kata-kata yang tertulis panjang itu ada tertulis dalam kitab Ester. Tetapi ada juga ayat yang terpendek di dalam Alkitab.
Kalau kita disuruh milih mendengarkan khotbah, pilih yang mana, saudaraku? Ya, pasal yang panjang, jadi saya harus cerita 150 pasal itu. Atau ayat yang terpanjang 176 ayat. Atau kata-kata yang ada 88 huruf, yaitu dalam kitab Ester. Atau ayat yang paling pendek dalam Alkitab. Paling pendek aja ya. Tetapi janji ya, kita mau mengikuti apa yang tertulis ini. Yuk kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-17. Kita akan bangkit berdiri dan baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, 2, 3. Tetaplah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kalau kita membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara, di situ merupakan kalimat keterangan atau perintah. Perintah. Karena apa? Di situ ada kata lah. Tetaplah berdoa. Berarti ada satu perintah untuk kita tetap berdoa dalam segala waktu. Makanlah berarti kita disuruh makan. Tidurlah kita disuruh tidur. Pokoknya ada kalimat lah di belakang sebuah kalimat, itu adalah satu perintah. Pagi hari ini Tuhan ingin supaya kita tetap berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa semua agama, semua kepercayaan di dunia ini mengajarkan bagaimana berdoa. Termasuk kekristenan. Lah kekristenan itu pun saudaraku ada banyak sinode. Saya sempat lihat di Google itu, di dunia ini ada 45.000 sinode saudaraku. Di dunia ini. Di Indonesia ada 264 sinode. Belum lagi berapa jumlahnya. Dikalikan jumlah gereja, dikalikan jumlah jemaat. Waduh, banyak sekali saudaraku. Dan ajarannya pun berbeda-beda. Tetapi kita akan melihat saripatinya, yaitu bahwa di setiap ajaran pasti diajarkan bagaimana berdoa. Kekristenan kita, khususnya GBDI, ya saya mengikuti GBDI ini sudah cukup lama, saudara. Ajarannya tidak bisa lepas dari doa. Kalau kita melihat kata doa, itu D-O, di atas A, saudaraku. Kalau kita berdoa, doa kita pasti didengar Tuhan. Asal dibangun atas dasar iman. Tapi kalau tanda apostrip di atas itu berubah, komanya ini membesar jadi S, saudara, jadi dosa. Doa kita tidak akan didengar. Sebab dalam Yohanes pasal 9 ayat 31 di sana dikatakan Tuhan tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Tuhan hanya mendengarkan orang saleh dan yang menjalankan perintahnya atau kehendaknya. Selama kita menjalankan perintah Tuhan, hidup kita saleh, ya, maka kita akan didengar doa kita. Kita dengan Tuhan itu hanya sejauh 30 cm. Ya. Begitu kita ngomong, Tuhan berkata, iya ini aku. Tergantung komunikasinya bagaimana. Sebab doa itu merupakan satu komunikasi dua arah. Dikatakan dialog, bukan monolog. Kalau monolog itu kita ngomong terus, Tuhan dibiarkan diem. Tapi doa itu dialog, kita ngobrol dengan Tuhan. Makanya doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Iya kan? Ngobrol. Nah, di situ kita mengungkapkan isi hati kita, Tuhan memberikan jawaban, kita mendengar dan menangkap, lalu menjalankannya. Doa itu bukan satu alat atau memperalat Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, bukan. Tetapi doa itu kita memahami dan menyelaraskan kemauan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita harus menyelaraskan dengan kemauan Tuhan. Menuju apa? Menuju destinasi Tuhan, rencana Tuhan. Nah ini kita harus tangkap baik-baik, saudara. Kalau tidak, kita tidak akan tahu. Dan di dalam doa itu ada satu proses untuk kita bisa menyadari kuasa Tuhan. Bahwa di balik doa itu ada satu kuasa yang luar biasa. Sesulit apapun persoalan kita, seberat apapun masalah kita, Tuhan sanggup, katakan sanggup, menjawab setiap keluhan doa-doa kita. Dan di situ ada unsur mencari, ada unsur kita meminta, ada unsur kita
memuji, ada unsur kita memuliakan Tuhan dan lain sebagainya. Saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di dunia ini, namanya Pendeta Paul Yonggi Jo. Pernah dengar nama ini? Pernah ya? Dia pernah berkata begini, setiap bangun tidur, begitu saya membuka mata, ada 1001 masalah yang harus saya hadapi. Masalah jemaahnya itu ratusan ribu, saudaraku. Kemudian dia punya misi di beberapa negara yang harus dikasih uang belanja dan santunan serta biaya hidup. Belum lagi acara-acara yang lain, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Ada 1001 masalah. Ketika aku membuka mata, ada 1001 masalah. Namun ketika aku menutup mata dan berdoa, masalah itu tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya Tuhan. Masalahnya gak ketok. Yang ketok adalah Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada masalah, hidup kita menjadi bagian dari masalah. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita mengikatkan diri dengan Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Memang doa itu tidak bisa mengubah waktu, tetapi doa bisa mengubah kesempatan. Mungkin kesempatan lewat, suatu saat akan lahir lagi satu kesempatan baru, dan Tuhan berkata ini momen yang terbaik, kamu segera melangkah. Nah, dalam setiap pergumulan-pergumulan Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan doa. Makanya nama saya ini saya kasih nama Epafras, saudaraku. Aslinya sih Joko Haryanto, ya. Itu pemberian bapak dan ibu saya. Namun dalam perkembangannya saya kasih nama Epafras. Apa sih Epafras itu? Epafras artinya orang yang selalu berdoa untuk orang lain supaya orang lain teguh berdiri di dalam kakinya dan imannya. Jadi orang-orang itu yang didoakan itu supaya tegak berdiri gitu loh, berdasarkan iman yang mereka punya. Jadi tugas saya itu, dan saya menghidupi nama itu. Bagaimana dengan kita? Kita diberi nama oleh orang tua kita, hidupilah namamu, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kita punya pergumulan yang sangat banyak. Kita tahu bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, seluruh dunia ini sebetulnya ada di pikiran kita. Bisa diselesaikan atau tidak itu tergantung di pikiran kita, ya. Nah, tugas kita adalah mewujud nyatakan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Bisa enggak ya? Bisa. Dasarnya apa? Kalau kita punya iman. Iman adalah pengharapan kita dan wujud yang akan Tuhan wujudkan dalam hidup kita. Ya. Dasar untuk kita berharap itu iman. Nah, dari situ kita akan melihat. Dan dengan iman itu kita akan melihat, oh ternyata Tuhan itu memang membawa satu perubahan dalam hidup saya. Doa-doa saya bisa dijawab. Kami punya pergumulan, baru saja selesai, saudara. Saya minta istri saya maju ke depan sebentar untuk bersaksi. Ya, enggak apa-apa ya, saudara? Ya, enggak apa-apa ya. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami baru saja selesai dan menjadi kesaksian. Dan saya juga pernah berjanji pada Tuhan, pada diri saya sendiri, di mana saya melayani sama suami saya. Hal ini akan saya saksikan. Anak kami Josia, dia memiliki keterlambatan dalam tumbuh kembang. Ketika usianya sudah mencapai 4 tahun, saya dan suami mulai bergerak untuk mendaftarkan dia sekolah, karena sudah waktunya sekolah. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya bawa ke sekolah Kristen, di situ ditolak dengan satu jas yang sangat membuat saya luka. Kenapa? Anak saya dikatakan autis. Ketika saya membawa dengan iman saya percaya bahwa anak saya akan sekolah dan diterima. Karena saya tidak pernah menganggap bahwa anak saya lahir secara autis, tidak. Tetapi memang dia mengalami satu keterlambatan untuk tumbuh kembang. Kenapa? Waktu kami periksakan ke psikolog menyatakan bahwa anak kami itu tidak ada sedikit pun gejala autis. Kenapa mengalami keterlambatan dalam dia bertumbuh kembang? Karena riwayat lahir, di mana yang beratnya nggak ada 2 kilo dan katup jantungnya itu ada lubang 3. Tetapi semuanya sudah diselesaikan waktu dia bayi. Dan waktu itu kami bawa ke sekolah Kristen tersebut.
Kepala sekolahnya langsung menganggap bahwa anak saya, anakmu ini autis. Saya katakan tidak, anak saya tidak autis, mem. Oh nggak bisa, anakmu ini autis. Kemudian Josia itu ditunjuk, Josia lihat mata mem. Josia itu kalau dibentak dia nggak mau. Kemudian orang yang tidak kenal ini semakin membentak dan mengangkat Josia. Dan Josia tetap inosen dengan dia. Dan dikatakan, anakmu autis. Sorry ya bu, anakmu jangan disekolahkan di sini. Kenapa? Karena sekolah ini sekolah mahal. Jadi ibu bawa saja ke daerah Menur. Menur di mana? Menur, rumah sakit Menur. Bapak ibu tahu kan di sana itu rumah sakit apa? Di sana itu rumah sakit jiwa. Anak saya disuruh ke sana, mem. Iya, dibawa ke sana supaya tahu di sana ada tempat tumbuh kembang anak. Ibu bawa ke sana. Di sana murah. Apalagi nanti ibu bisa ajukan dari pemerintah lebih murah lagi, bahkan bisa gratis. Dengan berat hati saya katakan, anak saya tidak autis, mem. Sekali lagi saya katakan, anak saya tidak autis. Kalau gitu bawa keluar dari tempat kami. Saya keluar, Bapak Ibu. Saya ke mobil, saya cerita sama suami saya katakan, Pi, seperti ini, saya ceritakan semua. Suami saya begini. Pertanyaan kita akan terjawab ketika kita melangkah. Apa yang harus kami lakukan? Kita ke Menur. Sekarang, Bi. Iya, itu rumah sakit jiwa loh. Yuk kita ke sana supaya tahu tempat tumbuh kembang anak itu seperti apa. Singkat cerita kami ke sana, Bapak Ibu. Di sana pas suami saya parkir, saya turun, ada dokter lewat. Saya tanya, "Dok, maaf saya tanya, apakah di sini ada tempat tumbuh kembang anak?" "Oh ada bu." "Di mana?" "Perempatan depan itu ke kanan." Kami ke sana. Begitu masuk ke ruangan itu, hati saya itu jadi penuh tanda tanya. Kenapa? Mohon maaf. Di sana itu banyak anak-anak yang kepalanya seperti penyakit hidrosepalus, kemudian sing ngiler-ngiler, ada yang ngesot, ada yang kakinya bengkong, tangannya bengkong, dan semuanya itu benar-benar dalam tanda kutip sangat terganggu kesehatannya. Saya tetap disuruh masuk sama suami saya, tanya ke resepsionis, "Maaf sus, saya tanya ini tempat tumbuh kembang anak." "Iya bu." "Kasusnya apa?" "Speech delay." "Oh ya sudah, nanti akan diterapi begini begitu." Ibu daftar di ruangan yang paling besar di depan. Saya ngomong suami saya, kita gandeng Josia. Dengan iman dan kesepakatan kita mujizat terjadi. Josia nggak akan pernah menginjakkan kakinya di tempat ini lagi. Saya sama suami saya keluar dari tempat itu saudara, dan mengambil satu keputusan, kita latih sendiri anak kita, bukan buta warna, anak kita nggak bisa ngomong. Akhirnya Bapak Ibu, dari pergumulan sekian bulan saya punya tekad untuk ngantar dia ke sekolah minggu. Di situ suami saya ngomong begini, satu hal ketika mami mengantar Josia keluar dan masuk ke komunitas anak-anak yang lain, mental yang harus kamu persiapkan. Saya ngomong, aku sebagai mama, aku siap bayar harga. Saya datang ke situ, ternyata itu jalan Tuhan. Karena di situ saya ketemu sama teman saya yang guru sekolah minggu, dan dia mengarahkan kami ke sekolah Kristen yang lain, ternyata lebih baik sekolahnya. Dan waktu ke situ, namanya manusia masih ada traumanya. Saya ngomong sama suami saya, "Josia di mobil aja, biar mami aja yang turun ke kepala sekolah." Singkat cerita Bapak Ibu, "Bu, anakmu suruh ke sini. Saya mau lihat bagaimana kondisinya dia." Ternyata Josia itu ketika dites sama kepala sekolah, dan kepala sekolah itu melihat anakmu ini enggak apa-apa. Saudara, ayo langsung ukur seragam. Wah saudara, saya langsung flower hati saya. Ya, kemudian diukur seragam, terus dikasih tahu ini biayanya seperti ini. "Oh enggak apa-apa, Miss, kami akan bayar semuanya." Ternyata kalau dihitung-hitung, sekolah Kristen yang pertama sama sekolah Kristen yang kedua itu lebih mahal sekolah Kristen yang kedua. Tetapi di situ Tuhan cukupkan semua. Kemudian kami pulang, kenapa? Karena diminta hasil screening Josia dari psikolog yang menyatakan bahwa Josia itu enggak autis. Kami hubungi psikolognya, dan di mana waktu usia 3 tahun, perkembangan Josia masih 2 tahun. Tetapi waktu kemarin usia 4 tahun 3 bulan, perkembangan Josia itu 3 tahun 9 bulan. Jadi sudah ada kemajuan 6 bulan Bapak Ibu. Waktu kita lewat, sambil menunggu jam masuk dia tanggal 17 kemarin, setiap kali lewat di depan sekolah itu, Josia selalu jawel pundak papinya. "Hapi, nuding sekolahnya." Terus setelah nuding dia angkat tangan begini. Kami orang tua mengartikan, ini dia punya iman lebih kalau dia itu sekolah di situ. Akhirnya benar Bapak Ibu, dan diterima sekolah. Kemudian di sekolah itu ketemulah sama Miss tata usaha. Miss itu mengarahkan, "Bu, dibawalah ke gereja ini. Di lantai 3 itu ada tempatnya terapi. Anak ibu ini tidak lama kok. Terapi supaya apa? Supaya melancarkan ini rahang, bisa ngomong. Anak ibu itu sangat paham semua instruksi." Setelah kami ke sana Bapak Ibu, ternyata menemukan satu hal yang klop, di mana iramanya itu sama.
baik di rumah, di sekolah, dan di tempat terapi. Saya katakan ini bukan tempat terapi, tapi ini tempatnya les. Kenapa? Karena di situ Josia banyak diajari tentang motorik dan juga tentang special education. Di situ semuanya menghasilkan yang maksimal. Kemarin kami dipanggil, terutama saya dipanggil sama kepala sekolah yang ada di tempat les itu, sama terapis 3 orang, dan beliau katakan, Bu, anak ibu itu luar biasa. 1 bulan loh di sini, bulan depan dia sudah bisa naik kelas. Maksudnya gimana? Karena ada 1 jenjang lagi yang sudah harus dilewati sama Josia. Jadi kalau ini tentang special education, dia nilainya sekian. Sudah bagus Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kenapa? Karena semua dari pergumulan itu Tuhan jawab. Semua dari doa dan kesepakatan itu Tuhan jawab. Dari pergumulan ini kami baru tahu bahwa semua diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi kesaksian. Tuhan memberkati. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita dibawa Tuhan pada satu pengalaman yang kita sendiri tidak ngerti. Tuhan, aku sudah ngikuti jalanmu loh Tuhan. Tapi begitu aku sampai di jalan itu, loh kok tertutup? Berarti tidak ada jalan lain. Itu bukan tertutup, portalnya saja yang belum dibuka saudaraku. Amin. Kita disuruh tunggu di situ. Jadi ketika portalnya dibuka, kita baru bisa lewat. Coba perhatikan baik-baik. Mengapa Rasul Paulus memesankan jemaat di Tesalonika ini supaya tetaplah berdoa? Karena di balik doa itu ada satu kuasa, ada rahasia yang kita sebagai insan Kristiani paham dan mengalami, saudaraku. Jadi bukan hanya kata orang, tapi kita mengalami itu. Ingat bahwa setiap ucapan kita itu merupakan satu doa ketika kita mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan, wah gak mungkin, ya gak mungkin terjadi. Letaknya di mana ya yang membatalkan mujizat itu? Di sini. Pikiran ini selalu membatalkan mujizat. Begitu mujizat datang, mau datang, enggak mungkin loh, anakku kayak gini. Loh, hampir semua orang mengecap anak saya autis. Tapi saya bilang sama istri saya, Mi, naikkan strata iman kita. Kita sepakat, karena di balik kesepakatan pasti ada keajaiban. Nah, ketika kita sepakat terjadi keajaiban, suami istri berdoa berpegangan tangan, kita libatkan anak-anak, Tuhan hadir di situ, doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang akan Tuhan lakukan ketika kita mengerti dan rahasia di balik doa itu. Kita mau lihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Di sini dikatakan Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ketika kita berdoa, kosakata kita ini terbatas. Doa paling banter 15 menit mandek. Habis itu apa? Haleluya. Puji Tuhan. Orang itu loh doanya bisa berjam-jam, tapi ucapannya paling banyak haleluya, puji Tuhan. Kadang-kadang haleluyanya pun ada iramanya sendiri-sendiri. Kadang-kadang hanya yang panjang haleluya. Ada yang halenya yang panjang haleluya. Ada yang pendoa juga mengatakan haleluya. Kita di Pantekostai. Luya. Ada orang yang maunya itu pendek, singkat, padat, jelas. Haleluya. Tapi Tuhan tidak pernah komplain dengan kata itu. Dan ketika kita mengucapkan kata-kata itu kepada Tuhan dengan ketulusan hati, Tuhan Maha mendengar. Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Pikiran kita kan terbatas, kata-kata kita kan terbatas. Nah, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan itu sangat hebat. Sekarang kita ambil contoh ya. Ada satu orang yang nasibnya tidak bagus, katakanlah begitu ya. Namanya Yabes. Pernah dengar Yabes? Pernah. Saya seumur-umur tidak pernah punya teman namanya Yabes, saudara.
Seumur-umur ini enggak pernah. Kalau mengisi satu persekutuan Yabes ada di Surabaya satu. Tapi punya teman namanya Yabes enggak pernah. Kenapa ya? Kok orang enggak mau pakai nama Yabes? Atau mungkin menggunakan nama Yudas Iskariot? Ya enggak ada. Atau namanya Ananias? Enggak pernah juga saya dengar. Namanya itu bagus-bagus ya, Paulus ya. Kemudian siapa lagi? Namanya itu bagus-bagus itu. Kenapa mereka tidak mau bersinggungan dengan nama ini? Coba kita akan lihat dalam 1 Tawarikh pasal 4 ya, ayat 9 dan 10. Ayat ini sangat tidak asing buat kita. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, saya melihat ada 5 segmen yang membuat Yabes ini dimuliakan oleh Tuhan. Yang pertama, Yabes tidak meyakini bahwa namanya itu memiliki arti yang buruk. Walaupun ibunya mengatakan, tak kasih nama Yabes itu karena aku mengalami kesakitan. Biasanya orang kalau melahirkan seorang anak gitu kan dikaitkan dengan keadaan saat itu. Misalkan pada waktu itu dia susah ya, hidupnya menderita. Begitu anaknya lahir perempuan, tak kasih nama Prihatin. Ya, ada namanya Prihatin? Ya. Anaknya lahir sehat, tak kasih nama Waras. Oh, lahir dengan baik, sehat, tak kasih nama Slamet. Dengan satu harapan bahwa anak-anak tersebut bisa seperti apa yang orang tua harapkan. Nah, Yabes ini loh saudaraku, dia dikasih nama Yabes karena dia orang tuanya mengalami kesakitan. Berarti ada semacam kata-kata kutuk di situ. Dan Yabes dalam pergumulannya dia tidak meyakini bahwa namanya mengandung nama buruk. Walaupun arti Yabes itu dalam terjemahan yang lain, saya melihat dalam YHWH itu, dalam FAYH itu di situ dikatakan tekanan batin. Jadi arti Yabes itu tekanan batin, mengalami kesengsaraan, kesakitan dan seterusnya. Tetapi Yabes dia mengubah image dan mindsetnya. Orang boleh katakan saya seperti itu, tapi saya harus mengubah image dan mindset saya. Dari tekanan batin atau kesakitan menjadi mulia, lebih disayang, penuh kehormatan, dan lebih dimuliakan. Jadi kita harus bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Yakub menjadi Israel. Dia menghidupi nama itu dan dia berhasil. Bagaimana dengan kita? Kalau kita diberi nama oleh Tuhan, kita punya identitas baru. Identitas baru itu paradigma kita juga harus baru. Jadi baik mindset kita, attitude kita, behavior kita itu harus baru. Sehingga bisa mengubah nasib kita dari nasib malang menjadi nasib mujur. Ya. Jadi kita perlu lakukan hal itu. Yang kedua, Yabes memiliki energi positif sehingga ia berhasil mendobrak penjara nasib. Sering enggak kita mendengar, nasibku itu ya sudah gini, dari dulu sampai sekarang aku enggak berubah. Aku ya kere ya tetap kere, melarat ya tetap melarat. Hidupku susah ya tetap susah. Loh, kalau kita menyerah pada nasib berarti kita sedang dipenjara oleh nasib kita. Nasib bisa dirubah enggak? Bisa. Nanti saya kasih tahu berdasarkan Alkitab ya. Bagaimana caranya agar memiliki energi positif? Yang pertama, jangan pernah memasukkan energi negatif di dalam hidup kita. Energi negatif itu kayak apa toh Pak? Memikirkan sesuatu yang buruk kemudian dimasukkan ke dalam pikiran kita. Nah, sehingga bukan hikmat yang keluar, tetapi kekotoran yang masuk.
Sehingga kalau kita memasukkan energi negatif, masalah itu datang. Masalah itu sebetulnya tempatnya di mana sih Bapak Ibu Saudara? Di sini atau di bawah sini? Saudara? Menurut Bapak Ibu di mana? Masalah itu tempatnya di sini atau di sini? Di bawah. Yang setuju di bawah siapa? Saudara? Masalahnya tempatnya di bawah, tapi kita menempatkan di sini. Sehingga begitu bangun tidur, masalahku besar. Masalah terus. Di sini ini tempatnya hikmat Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah ada di sini, kita tidak pernah bisa memecahkan masalah. Masalah tempatnya di bawah, diinjak begini loh. Itu masalah. Di sini hikmatnya muncul, kemudian masalahnya diinjak. Ya. Nah, lalu visualisasikan visi atau destinasi Tuhan itu dimasukkan dalam hidup kita. Kita membayangkan sesuatu, ini loh yang indah. Membayangkan sesuatu yang buruk maupun yang baik itu sama-sama gak bayar. Lebih baik yang baik aja yang dimasukkan. Destinasinya Tuhan apa? Rencana Tuhan buat kita apa? Seperti Yabes ini, ya. Jadi segala yang baik, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal 4 ayat 8. Itu yang perlu dipikirkan, bukan sesuatu yang negatif. Waduh, sekarang masanya masa politik ini, susah dagang. Susah kita berusaha. Loh saudara punya Tuhan yang melebihi politik. Ya. Dia adalah Tuhan, rajanya solusi. Dia pakarnya mujizat, Allah yang tidak pernah kewalahan menjawab setiap pergumulan kita. Sesulit apapun, pasti ada terobosan. Loh, kita hamba Tuhan juga mengalami masa-masa itu. Makanya saya bilang sama istri saya, Mi, berbahagialah kita ketika berkat itu datang dan bersyukurlah. Loh, nek masalah datang, bersyukurlah sebab pengalaman baru telah tiba. Jadi kalau masalah datang itu kita bersyukur aja, karena apa? Pengalaman baru telah tiba untuk kita pecahkan. Berarti kita mendapatkan sesuatu yang baru. Puji nama Tuhan. Dan sadari bahwa Tuhan itu menciptakan nasib malang dan nasib mujur. Coba kita lihat ya. Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi Tuhan itu menjadikan nasib mujur dan nasib malang. Kita pilih mana? Ya pilih mujur toh Pak. Mujur ngalor apa mujur ngidul? Yang jelas mujur saudaraku ya. Mujur itu berarti apa saja yang kita kerjakan itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Jadi yang bisa merubah nasib kita ya kita sendiri. Kita ini adalah kaptennya jiwa kita untuk menentukan masa depan. Jadi bukan orang lain yang menentukan masa depan kita, tetapi kita. Dan kita ini kapten jiwa kita sendiri yang menentukan arah kemana kita harus melangkah. Setiap hari kami bangun pagi, kami berdoa, kami membuat renungan pagi, kemudian kami diskusi terus. Tidak ada hari tanpa kita membicarakan firman. Kenapa? Kalau kita lepas membicarakan firman, nanti yang lain masuk. Kalau yang lain masuk, kita tidak bisa mengendalikan diri, nanti terjadi konfrontasi. Makanya segala sesuatu harus dikembalikan pada firman. Ya puji nama Tuhan, sebab kesuksesan kita tidak ditentukan oleh nubuatan seseorang, tidak ditentukan oleh ramalan nasib, tapi kesuksesan kita itu ditentukan ketika kita merespon firman. Banyak dengar, banyak takluk, kemujuran akan tiba pada diri kita. Di dalam Ayub pasal 36 ayat 11, Ayub pasal 36 ayat 11, jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ketika kita banyak mendengarkan firman, takluk artinya taat pada firman, menjalankan perintah yang disampaikan oleh Tuhan tadi, maka Bapak Ibu Saudara,
kita akan mengalami apa yang disebut dengan hidup mujur. Coba kita tanya pada diri sendiri, sekarang ini aku hidup mujur apa enggak? Yang tahu kan kita sendiri. Selama kita mendengar dan takluk pada firman Tuhan, kita akan mengalami kemujuran itu sampai apa? Akhir hari-hari kita, sampai ajal nanti. Bahkan senang terus sampai apa? Akhir tahun-tahun hidup kita. Senang, saudaraku. Harusnya kita itu menikmati. Hidup itu harus dinikmati. Pak, kira-kira loh Pak, kalau untuk saat ini kira-kira derajat saya kan ada di bawah itu. Kira-kira Tuhan bisa ngangkat derajat saya enggak? Oh bisa. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Ayub pasal 5 ayat 11. Ayub pasal 5 ayat 11, ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Jadi selama ini mungkin derajat kita jatuh sudah di bawah ya, sampai delosor-delosor gitu ya. Begitu kita dengar taat pada firman, Tuhan menemukan kita dengan nasib mujur kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat yang akan bertransaksi dengan kita. Lalu perlahan namun pasti Tuhan akan mengangkat derajat kita. Dan dipertontonkan kepada dunia. Gila, dulu anakku yang kukasih ini dulu pernah jatuh di situ. Sekarang aku telah mengangkat dia di atas gunung batu. Dipertontonkan kepada dunia. Aku telah mengangkatnya. Jangan-jangan itu juga akan terjadi kepada kita. Begitu saudara-saudara. Kita lihat di sini bahwa Yabes ini orang yang betul-betul memiliki ketertarikan dan ketertautan dengan Tuhan. Sehingga dia ngerti hatinya Tuhan. Saudara. Kenapa? Karena dia menempatkan diri sebagai orang benar. Doanya itu besar kuasanya. Sama dengan kita. Kalau kita memposisikan diri sebagai orang benar, doa kita itu besar kuasanya. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Tadi sudah diceritakan oleh istri saya, bagaimana anak saya harus masuk di sekolah kan. Dan itu dibiayai Tuhan kabeh loh saudaraku. Secara manusia ya. Nek lihat nominalnya, aku geleng-geleng saudaraku. Tapi begitu saya menjalani, semuanya selesai. Jadi doa itu besar kuasanya. Kemudian yang ketiga, Yabes punya harapan besar kepada Tuhan dan bertindak hati-hati. Perhatikan permintaannya di ayat 10. Ada kata-kata Yabes berseru kepada Tuhan dengan kata apa? Yang pertama kali, kiranya. Kata kiranya itu adalah kalimat pengharapan. Dia punya satu pengharapan yang luar biasa ya. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya, nanti yang selanjutnya nanti saya akan kupas ya. Kiranya, kata kiranya itu adalah kata pengharapan yang dimiliki oleh Yabes. Dia berharap sepenuh memohon kepada Tuhan dengan kesungguhan hati bahwa apa yang dia minta itu akan terjadi. Dan benar, pengharapan kita pun kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Roma pasal 5 ayat 5. Apa coba yang pernah Tuhan kecewakan dari hidup kita? Tidak ada loh. Kita saja yang kadang-kadang merasa diri kecewa. Kenapa Tuhan kok enggak jawab-jawab? Loh, Tuhan itu bukannya enggak jawab Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh kita menunggu, sabar ya. Nanti sebentar lagi petugas portal itu tak suruh buka kuncinya. Begitu dibuka kamu bisa jalan di situ. Nah, disitulah keindahannya. Kita bisa menyingkap tabir atau rahasia di balik doa. Yabes memang tidak mengubah identitasnya, nama Yabesnya, tetapi dia mengubah image dan mindsetnya serta paradigmanya. Dia tidak mau berpikir terbayang-bayang pikiran apa yang dikatakan oleh ibunya. Aku melahirkan engkau dengan kesakitan, makanya engkau kuberi nama Yabes. Oh, dia tidak mau memikirkan itu, saudara. Tetapi dia memikirkan sesuatu yang produktif. Karena apa? Aku harus masuk pada destinasinya Tuhan, rencana besarnya Tuhan. Rencana Tuhan itu apa? Damai sejahtera. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku tahu mengenai rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selama ada upaya dari kita berharap kepada Tuhan,
dengan penuh kehati-hatian, Tuhan pasti akan buka jalan. Sesulit apapun loh Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kemarin disenggol sama seseorang karena kami memang sebagai pembina di perusahaan itu. Lalu beliau bilang, Pak, tolong nanti hari tertentu kita hubungi Bapak. Kita mau buka lagi 3 tempat Pak untuk didirikan properti. Dan orang ini kalau beli tanah bukan hanya puluhan meter, ratusan meter, ratusan ribu kadang ya meter. Saudara. Saya melihat dalam perjalanannya, saya mementor orang ini kan sejak tahun 94 sampai sekarang Tuhan membawa naik. Apa enggak ada halangan? Ada. Ketika ada halangan mereka sharing dengan kita. Ini bulutnya di mana? Gitu loh, saudara. Nah dari situ akhirnya kita melihat bahwa Tuhan akan membawa kita naik. Dalam menjalani hidup Yabes tidak sembrono, saudara. Semuanya sebab dipersiapkan dengan baik. Yang keempat, Yabes lebih dihormati dari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia bisa mengubah nasibnya sendiri. Ya, ada orang bilang, Pak, nasib sama takdir sama? Enggak sama. Kalau nasib itu kita yang menentukan, kalau takdir itu menurut catatan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Tuhan yang menentukan. Ya, kalau dalam kekristenan itu predestinasi itu. Ya. Nah, di sini kita sebagai orang percaya jangan menyerah pada nasib. Ya, bahwa Tuhan menyiapkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi saksi bagi orang lain melalui kehidupan kita, pola hidup kita, cara hidup kita dan lain sebagainya. Di situ dikatakan kalau kita melihat di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 bagian A, di situ dikatakan Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ya. Dan ketika dia berseru, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku dan disertai oleh Tuhan, dilindungi dari malapetaka dan tidak ditimpa kesakitan atau sakit penyakit. Tuhan memperhatikan doa orang benar ini. Dan Yabes akhirnya dia bisa didudukkan setaraf atau selevel dengan para bangsawan. Dulu pada waktu saya masih kecil, bahkan sampai saya pemuda, saya seringkali ditertawakan oleh teman-teman saya. Teman saya selalu bilang gini, Joko ki anake wong melarat kok kumpulane Cina-Cina ngono saudaraku. Sampai kayak gitu saudaraku. Aku ngene lho, memangnya kenapa? Apa aku gak oleh? Lho teman saya itu yang Chinese itu 90% sudah di desa saya itu. Jadi teman-teman saya sekolah dan lingkungan saya itu ya sekitar 10%. Saya tidur ya tempatnya mereka di toko-toko mereka. Nah teman-teman saya yang sekolah ini gak terima saudara. Atase wong melarat e kumpulane wong Cina-Cina. Kowe golek apa? Lho aku gak golek apa-apa. Aku mek golek ilmu. Lho ilmu ya apa? Ilmu iku ilingo nek wis nemu. Gitu loh. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman saya. Dan akhirnya saya ndak mau terpenjara dengan nasib saya. Wong dulu makan aja susah, saudaraku. Makan tuh pakai serawut tuh tiap hari. Itu pun saya harus kerja itu. Semua satu keluarga, saya umur 9 tahun sudah kerja. Ya. Dari pagi jam 4 saya bangun, saya ambil es, saya bawa ke sekolah, pulang dari sekolah, es saya setorkan, saya pergi ke pasar jualan semangka. Dari semangka selesai, saya jualan makanannya ibu saya, sampai jam 7 malam baru mandi. Saudara. Nah, kita makan setiap hari serawut, saudara. Dikasih air panas, kadang-kadang pakai micin, pakai garam gitu. Kadang-kadang pakai kelapa. Jadi saya kadang-kadang begini, aku sing golek duit, jatahe mangan podo. Tapi itu saya lakukan dengan syukur dan dengan banyak belajar dengan teman-teman. Akhirnya saya mendapatkan ilmu ini. Saya merubah nasib saya. Dan sampai saat ini Tuhan mengadakan perbedaan antara saya dan saudara-saudara saya. Ya. Tapi terutama dalam hal rohani. Saya melihat cara Tuhan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita bisa juga duduk di antara para bangsawan? Kalau kita punya tekad yang bulat pasti bisa. 1 Samuel pasal 2 ayat 8.
Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi kita bisa didudukkan bersama-sama dengan para bangsawan. Kita juga memiliki kursi kehormatan. Orang tidak akan meremehkan kita lagi karena derajat sudah diangkat. Yang kelima, yang terakhir, Tuhan menyatakan keajaiban, yaitu mengabulkan doanya. Nah, sekarang yang terakhir ini, saudara. Apakah kita sedang dalam penantian itu dan kita berharap Tuhan mengabulkan doa kita? Ya, di bagian terakhir tadi dikatakan dan Allah mengabulkan doanya. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan pasti buka jalan buat kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15 ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Secara imani kita sudah dapat. Secara bentuk real belum, masih dalam proses perjalanan. Kan kalau kita membaca firman Tuhan itu, di dalam firman Tuhan kan mengatakan Tuhan memberikan kepada kita itu segala berkat sorga kan, berkat rohani sorga kan. Begitu dikirimkan dari sorga, biasanya pada malam hari melewati atmosfer bumi, dari yang rohani ini berubah menjadi materi. Tugas kita adalah mengambil. Ya, puji nama Tuhan. Jadi doakan apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang telah Anda doakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat dan Dia jadikan semua. Kita nyanyikan chordnya sekali lagi waktu
kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan firman itu boleh tertanam dalam hati umat-Mu di tempat ini Tuhan, dan firman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, firman itu boleh berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah wanita setiap hari Selasa pukul 15.00 di tempat ini. Ibadah doa puasa setiap Kamis pukul 9. Dan ibadah online doa malam tetap setiap hari Jumat. Dan ibadah kaum muda hari Sabtu di tempat ini jam 7. Dan Minggu kita kembali di tempat ini bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu iman roh kembali teguhkan, memberkati leader singer, memberkati yang manusia, memberkati seluruh jemaat yang hadir, khususnya memberkati kedua hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan berkati kami semua, berkati hidup ibadah kami, berkati iman rohani kami, berkati Tuhan usaha pekerjaan kami, keuangan kami, khususnya Engkau berkati kesehatan kami. Dengan tubuh yang sehat, kami senantiasa beribadah, memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Kau memberkati
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali katakan kepada Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa